Gambaran bagaimana air dan kulen mengalir melalui sistem, mulai mesin baru menyala hingga pendinginan kembali. Mari kita gambarkan bagaimana air dan kulen mengalir menjadi beberapa tahapan melalui sistem pendingin air pada mobil, mulai dari saat mesin baru dinyalakan hingga pendinginan kembali. Yang pertama saat mesin baru dinyalakan yakni saat kunci kontak diaktifkan dan mesin dinyalakan, pompa air mulai berputar karena terhubung dengan sabuk penggerak mesin atau bagian mekanis lainnya. Namun, air pendingin belum bersirkulasi karena suhu masih belum memenuhi syarat untuk bersirkulasi. Namun jika temperatur mesin sudah panas, air pendingin akan bersirkulasi di mana air pendingin melalui tahap selanjutnya. Yaitu, pada tahap kedua di mana pompa air memompa air pendingin. Pada saat pompa air mulai memompa air pendingin dari radiator menuju mesin. Jalur ini biasanya melewati blok mesin dan kepala silinder, tempat panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran terjadi. Pada saat di dalam mesin air pendingin akan memulai tahap ketiga yakni terjadi penyerapan panas oleh air pendingin, di mana air pendingin mengalir melalui saluran-saluran dalam blok mesin dan kepala silinder, menyerap panas dari komponen-komponen mesin yang panas. Setelah penyerapan panas oleh air terjadi tahap keempat di mana termostat meregulasi suhu. Ketika suhu mesin naik, termostat membuka jalur untuk mengizinkan air pendingin panas mengalir menuju radiator. Ini terjadi setelah mesin mencapai suhu operasi yang optimal, lalu dilanjutkan pada tahap kelima di mana air masuk ke radiator, pada saat air pendingin panas memasuki radiator melalui pipa-pipa yang menghubungkan mesin dengan radiator. Di dalam radiator, panas dari air pendingin diserap oleh sirip-sirip logam yang berfungsi sebagai pendingin. Yang kemudian dilanjutkan pada tahap keenam yakni terjadi pendinginan air oleh udara. Udara yang melewati radiator membawa panas dari air pendingin. Ini dapat terjadi secara alami karena pergerakan mobil atau secara aktif dengan bantuan kipas radiator untuk mendinginkan air pendingin yang telah menyerap panas dari dalam mesin. Di dalam radiator air didinginkan terlebih dahulu sebelum ke tahap yang terakhir atau ketujuh di mana air pendingin kembali ke mesin. Setelah panas dari air pendingin dipindahkan ke udara, air pendingin yang sudah didinginkan kembali ke mesin melalui pipa-pipa lainnya. Ini memulai siklus pendinginan kembali. Sehingga disebut siklus berulang yang mana proses ini terus berulang selama mesin beroperasi, di mana pompa air terus memompa air pendingin ke mesin. Air pendingin menyerap panas, memasuki radiator untuk didinginkan, dan kembali ke mesin untuk mengulangi proses pendinginan. Dengan demikian, sistem pendingin air pada mobil dirancang untuk menjaga suhu mesin tetap stabil dan dalam batas yang aman selama beroperasi. Peran setiap komponen dalam mengatur aliran dan transfer panas sangat penting untuk mencegah overheating dan memastikan kinerja mesin yang optimal. Mengapa penggunaan kulen sangat penting, baik untuk mencegah pembekuan maupun untuk menjaga suhu mesin yang optimal? Penggunaan kulen atau cairan pendingin sangat penting dalam sistem pendingin air pada mobil karena memiliki beberapa fungsi krusial yang berkontribusi pada kesehatan dan kinerja mesin. Berikut ini adalah alasan mengapa penggunaan kulen sangat penting. 1. Mencegah pembekuan. Kulen biasanya terdiri dari campuran air dengan zat kimia tertentu seperti etilene glikol atau propilene glikol. Zat kimia ini menurunkan titik beku cairan pendingin, sehingga mencegah air dalam sistem dari membeku saat suhu udara sangat rendah. Hal ini sangat penting terutama di daerah dengan musim dingin yang ekstrim, di mana suhu bisa turun di bawah titik beku air murni yakni 0 derajat Celcius, yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem pendingin dan mesin. 2. Meningkatkan titik didih. Selain mencegah pembekuan, kulen juga meningkatkan titik didih cairan pendingin. Ini bermanfaat karena mesin mobil dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi selama operasi normal. Dengan titik didih yang lebih tinggi, kulen dapat tetap berada dalam bentuk cair pada suhu yang jauh lebih tinggi daripada air murni yakni 100 derajat Celcius, membantu mencegah mesin dari overheating. 3. Meningkatkan kinerja pendinginan. Kulen dirancang untuk memiliki sifat-sifat yang meningkatkan kemampuan dalam menyerap panas dari mesin. Selain itu, beberapa kulen juga mengandung aditif pelumas dan inhibitor korosi yang membantu melindungi komponen-komponen mesin dari kerusakan akibat panas dan korosi. 4. Mengurangi korosi dan kerak. Kulen mengandung inhibitor korosi yang membantu melindungi bagian dalam sistem pendingin dari korosi. Ini penting karena korosi dapat menyebabkan kebocoran dan kerusakan pada komponen-komponen penting dalam sistem pendingin. 5.
Pemeliharaan sistem pendingin yang baik. Penggunaan coolant yang tepat membantu memelihara kesehatan sistem pendingin dengan mencegah pembentukan kerak atau endapan mineral di dalam radiator dan pipa-pipa sistem pendingin. Hal ini berkontribusi pada menjaga aliran yang lancar dan efisien dari air pendingin melalui sistem. Dengan demikian, penggunaan coolant bukan hanya untuk mencegah pembekuan dan overheating, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem pendingin air mobil berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap komponen-komponen mesin dari kondisi yang ekstrim dan kerusakan akibat suhu. Itulah mengapa penting untuk menggunakan coolant yang direkomendasikan oleh produsen mobil dan untuk melakukan pergantian secara teratur sesuai jadwal perawatan yang ditetapkan.